ternyata saya masih diizinkan suami untuk merantau lagi ke Malaysia katanya. Tapi dengan apa, Dek? Dengan apa? Tergantung apa? Tergantung Tergantung situasi dan kondisi. tergantung situasi dan kondisi. Beneran boleh balik merantau ke Malaysia lagi nih? Boleh. Boleh? Alhamdulillah. Setahun di kampung dan alhamdulillah hasil daripada merantau saya di Malaysia, saya buat usaha kecil-kecilan, alhamdulillah berjalan lancar. Tapi anehnya kadang-kadang, Bu, sini Bu. Bu, sini. Sekejap kita ngobrol-ngobrol. Kenapa sih di kampung ya Bu ya? Kalau misal kata punya usaha yang dimana mungkin terlihat berjalan, kenapa kadang-kadang orang sekitar itu masih percaya kamu ambil dukun dari mana? Kok usahanya laris manis? Ataukah memang di sini memang hal biasa, Dek, cari-cari dukun? Coba komentar. Ya Gimana? nggak tahu, pemikirannya orang itu beda-beda. Pemikirannya orang itu beda-beda ya. Iya. Bahkan tadi teman saya sendiri ya kan, kok sempat-sempatnya berpikir saya ambil pesugihan. Gimana? Bercanda itu. Tapi itu bercanda. Ya. Ya mungkin pemikirannya itu dulu nggak punya apa-apa, tapi sekarang kok bisa begini, mungkin ya kan. Jadi inilah cerita saya selama saya berada di kampung 1 tahun, sahabatku semua. Dan alhamdulillah modal saya daripada merantau di Malaysia akhirnya bisa buat usaha kecil-kecilan. Jadi cerita ini sangat menarik mungkin buat teman-teman yang bertanya-tanya bagaimana keadaan di kampung Bang sekarang bersama sang istri. Alhamdulillah baik-baik saja. Dan kita orang nanti juga mau jalan-jalan ke sawah deh ya. Jalan-jalan ke sawah sambil bercerita. Jadi kalau hidup di desa, kadang-kadang orang itu masih berpikir kalau usahanya laris, cari dukun di mana. Kemudian kalau misal kata saya, yang dimana saya sendiri adalah orang yang backgroundnya dari kecil itu memang orang miskin sekali. Dan kadang-kadang orang luar itu tidak tahu perjuangannya gimana. Padahal awal mula saya bisa istilahnya setidaknya punya rumah, punya usaha kecil-kecilan, itu berawal dari merantau. Jadi jalan satu-satunya adalah merantau ke Malaysia. Dan itu waktunya juga tidak, istilahnya tidak sebentar, tetapi cukup lama. Belasan tahun, bahkan hampir 14 tahun, dari bujang sampai punya anak satu, dan anak satu pun sekarang mau jadi bujang. Kita jalan-jalan ke sawah, sahabatku semua, dan kebetulan kali ini ditemani sang istri. Kalau di Indonesia sekarang itu ada yang namanya Koperasi Merah Putih. Ini mungkin macam gede ramah lah, atau gede yang kalau di Malaysia barang-barangnya harganya murah. Jadi seperti ini suasana di kampungnya Bang Toha ketika sore hari. Kalau ngobrol di tengah sawah itu enak, sahabatku semua. Jadi nanti saya akan sembang-sembang bersama sang istri, bercerita kesan-kesan apa yang dirasakan sang istri setelah suami sudah tidak merantau lagi di Malaysia. Dan di persawahan sebagian warga di sini menanam jagung. Bagi yang sawahnya ada sumurnya. Sumur kalau di Malaysia perigi ya sahabat semua. Ada anak kampung yang tengah main layang-layang. Di sini sama, mainannya itu layang-layang wow. Kalau di Malaysia disebut wow, kalau di sini disebut layangan swangan karena bunyinya wang 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 macam itu. Dan di setiap desa itu ada koperasinya. Kalau tadi ada koperasinya kan. Nah, ini dari jarak beberapa meter saja juga sudah ada koperasinya. Ada pakcik-pakcik yang tengah cari rumput. Kalau di Malaysia nggak dibersihkan petugas kebersihan, rumputnya sampai panjang-panjang. Tapi kalau di sini nggak perlu petugas kebersihan, warga yang akan membersihkan rumput untuk dijadikan makanan lembu.
Sekarang kalau di kampungnya Bang Toha pukul 5 petang. Tapi kalau di Malaysia 5 petang itu masih cukup lumayan, cuacanya agak panas. Tapi kalau di sini 5 petang sudah tak begitu panas, sahabatku semua. Tengok, banyak anak-anak kampung yang main layang-layang. Wow. Di sini salah satu desa yang membuat atap rumah. Jadi atap rumah di sini dibuat daripada tanah liat dan dicampur dengan semen. Jadi enaknya kalau kita di kampung, sahabat semua, bisa menikmati suasana sore hari, melihat matahari yang tenggelam. Dek, awas nanti jatuh. Awas tuh kan. Jadi macam ini, sahabat semua, kalau tengah musim kemarau, sawah-sawah itu tidak ada tanaman apapun. Jadi nggak ada tanaman jagung. Dan di sini ada tanaman kacang merah. Tapi nampaknya tanaman kacang merahnya pun juga tidak begitu tumbuh subur. Setahun di kampung, apa yang best di kampung halaman? Jadi yang bestnya, sahabatku semua, ini sudah hampir beberapa tahun tidak pernah merasakan momen-momen seperti ini, sahabatku semua. Yang dimana kalau petang-petang biasanya kalau merantau, saya dengan istri itu cuma telepon lewat video call saja. Tapi kalau sekarang petang-petang bisa menikmati keindahan alam di kampung ya, Dek ya. Kira-kira bagaimana kalau ditinggal merantau ke Malaysia lagi, ini masih boleh atau memang disuruh duduk di kampung halaman terus? Atau melihat situasi dan keadaan saja? Lihat situasi dulu. Melihat situasi. Kalau dibilang nggak balik ya belum tentu nggak balik. Berarti takutnya nanti situasi Ya, bisa berubah kapan-kapan. Ya. Jadi kata sang istri, sahabatku semua, kalau mau balik ke Malaysia, melihat situasi dan kondisi dulu. Jadi kalau situasinya kapan-kapan berubah ya mungkin balik lagi. Atau mungkin kira-kira nanti kalau saya balik, lebih baik kamu juga ikut merantau saja, Dek. Gimana? Kasihan anak. Nanti kalau anak pulang dari pondok tidak ada orang tua kan kasihan. tak misal kata anak sudah agak dewasa, gimana? Ya kalau anak mengizinkan nggak apa-apa. Kalau anak mengizinkan nggak apa-apa ya. Sebab kalau tinggal di desa, kita orang ini memang juga tidak pandai istilahnya bertani ya, Dek ya. Tapi kalau kita bertani, kita juga nggak punya sawah ya. Jadi kadang kemarin juga ada yang berkomentar, katanya Bang Toha pura-pura nggak punya sawah, padahal aslinya sawahnya luas. Kalau sawahnya tetangga itu ya luas, sahabat semua. Tengok, ini sawahnya tetangga atau sawahnya jiran. Memang kita orang ini berawal rumah tangga itu juga start dari nol, Dek ya. Start dari nol nggak punya apa-apa. Jadi istri saya waktu dulu itu kerja di Batam juga, dia juga merantau dari kampung merantau ke Batam, Dek ya. Dari kampung merantau ke Batam, kerja di mall, kerja di mall waktu itu. Kemudian dapat 1 tahun, akhirnya berjumpa dan akhirnya saya putuskan untuk tidak balik lagi merantau dia. Jadi saya suruh istri duduk di rumah saja, saya yang bekerja. Jadi sebenarnya kalau dia sih ingin merantau bersama-sama, tapi saya tidak perbolehkan. Jadi apa-apa harus saya sendirilah, istilahnya seperti itu. Meskipun di Malaysia saya juga banyak berjumpa dengan kawan-kawan daripada Indonesia merantau, dia sama istrinya sampai bertahun-tahun. Itu hari pun bos saya juga menyuruh saya untuk mengajak istri, Toha, kalau kamu nak pulang cepat, lebih baik istrimu ajak masuk saja gitu. Tapi memang
anak juga tidak memperbolehkan. Lagian emak kita kan sudah berumur deh ya. Jadi emak sudah berumur, tapi lasak. Jadi kawan-kawan banyak yang istilahnya, wah mak mertuanya Bang Toha ini lasak sangat ya, cari rumput masih cerdas gitu. Memang di sini sahabatku semua, orang-orang tua, makcik-makcik, kebanyakan masih lasak-lasak deh ya. Sebab sudah terbiasa. Jadi bangun itu pukul 4 ya. Bangun pukul 4 subuh, kemudian nanti bersih-bersih, masak. Memang orang sini itu jarang yang makan di kedai. Jadi budayanya beda. Kalau di Malaysia dek, kebanyakan warga itu dia makan di kedai. Jadi kedai itu selalu ramai, kedainya besar-besar. Kalau di sini misal kata beli makan di kedai itu pun dibungkus dek ya. Iya, dimakan di rumah. Dimakan di rumah. Dan perasaannya sudah 1 tahun di kampung. Sekarang saya bersama sang istri. Lebih bahagia nggak sih dek, jujur? Lebih bahagia nggak suami di kampung, jujur lebih bahagia nggak? Bahagia ya. Bahagianya ya bisa apa-apa bersama, bisa bantu-bantu istri, di rumah. Meskipun kalau sebenarnya masalah keuangan ya beda ya. Sebenarnya kalau masalah keuangan itu ya jujur masih banyak di perantauan. Ini bukan menjelek-jelekkan negara. Saya kadang-kadang heran ya sama orang yang sedikit-sedikit komen, oh kamu itu membanding-bandingkan. Padahal ini hanya cerita pengalaman. Betul nggak dek? Cerita pengalaman saya sembang-sembangkan bersama sang istri ketika waktu merantau di Malaysia. Dek, yang membuat saya berkesan sampai sekarang, saya itu masih ingat-ingat terus kebaikan warga kampung Malaysia. Tahu nggak dek, saya pernah diajak warga kampung itu makan sedap-sedap loh. Nasi biryani, kemudian makan itu dek, makan sate sepuasnya, makan kerang sepuasnya. Di sana itu dek ada warung, tahu nggak kamu warung, kedai-kedai restoran makan, tapi bayar berapa ringgit? Kalau tak salah waktu dulu itu bayar 95 ringgit, itu makan sepuasnya satu orang. Di sini ada nggak? Nggak ada. Jadi makan sepuasnya satu orang dek. Jadi waktu itu saya juga cukup terkejut karena apa? Makan yang saya makan itu bukan makan biasa-biasa, makanan kesukaan kamu. Contohnya seafood yang dimasak asam pedas itu kan kamu suka. Nah itu. Tapi yang buat saya heran, apakah di sana nggak rugi ya? Bayar 95 ringgit tapi bisa makan sepuasnya sahabatku semua. Kalau di Malaysia apa ya namanya? Apa ya? Yang itu loh dek, yang macam-macam Korea itu loh. Korean food sih, dibilang Korean food, tapi dia tuh lebih ke arah seperti Korean food, tapi ciri khasnya itu masakan Melayu. Kalau di sini itu ada nggak dek warung atau restoran yang bayar misal kata bayar 100.000 makan sepuasnya, makan apa saja, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Kalau ada ya itu ya kayak baru buka warung terus promosi gitu, baru makan gratis sepuasnya. Oh berarti kalaupun ada biasanya hanya waktu warung tersebut promosi, ya. Makan gratis. Ya, buka pertama. Makan percuma berarti? Iya, makan percuma, tidak bayar. Memang tahu percuma? Nah, tahu? Apa artinya percuma? Percuma itu ya cuma-cuma, tidak bayar. Oh, istri saya sekarang nampaknya udah pandai cakap Melayu sahabatku semua. Jadi dia tahu percuma. Biasanya kalau orang di kampung saya, misal kata saya tanya percuma, pasti mereka, percuma? Apa itu percuma? Nggak tahu. Mungkin Mbak Feni pun juga nggak tahu percuma. Nanti saya akan tanya Mbak Feni kamu tahu percuma apa enggak gitu. Jadi di sana itu ada sejenis warung seperti itu, Dek. Nah, kalau petang-petang macam ini, Dek, di sini nggak ada warung yang masak daging ya? Nggak ada. Kenapa? Menurut sampean kenapa? Menurut ya mungkin itu tidak banyak yang peminatnya. Ya masyarakat kan kalau beli kan yang ekonomi, harganya terjangkau. Kalau daging kan mayoritas mahal gitu. Mungkin. Nah, ini sudah dijawab oleh sang istri saya. Sebab kemarin juga banyak kawan-kawan daripada Malaysia yang berkomentar, Dek. Kalau sama Mas Randy setiap gajian makan sup daging,
makan enak-enak, makan sedap. Di kampung itu loh Bang Toha, saya nggak pernah istrinya diajak makan daging steak lah, makan sup daging lah. Netizen komentar seperti Karena itu. aku nggak suka. Nggak begitu suka. Nggak suka, tambah nggak suka. Baru kecium baunya aja saya sudah tidak suka. Tuh kan, Kalau saya suka pasti aku mau. tuh kan istri saya ini sebenarnya kalau untuk daging dia lebih nggak begitu menyukainya. Suka sih suka, cuman nggak begitu istilahnya suka sangat. Istri saya ini sukanya ikan suka. Suka ikan suka, kayak yang seafood kayak kerang gitu suka banget. Cuma saat ini saya belum ajak istri saya makan seafood, karena kalau makan seafood, tahu nggak sahabatku semua, satu kali makan seafood 300.000 rupiah. Itu angka besar nggak Dek kalau bagi orang kampung? Besar banget. Dan kalau orang kampung 350.000 itu bisa untuk makan 1 minggu. jadi coba bayangkan sahabatku semua. Di sini seafood itu juga harganya mahal. Kalau kita makan di sebuah resto, makanya kemarin ada kawan-kawan yang ramai berkomentar juga, wah Bang Toha ini curang ya. Curangnya itu kalau di kampung dia tuh nggak ajak anak istrinya sekali-kali makan sedap. Tapi kemarin pernah kok saya ajak makan seafood satu kali saja. Berapa Dek? 350.000 rupiah. Jadi bagi saya sahabatku semua, uang 350.000 rupiah ketika kita di kampung Dek ya, itu tuh amat terasa besar angkanya, meskipun tak sampai 100 ringgit. 350 ringgit itu sekitar 80 ringgit. Sedangkan kalau saya waktu merantau di Malaysia, misal kata belanja dengan uang 80 ringgit belanja makan, itu bagi saya biasa-biasa saja. Makan nasi biryani, makan sup ekor, biasanya satu kali sebulan sekali saya makan sedap-sedap. Terkadang-kadang juga pikir istri saya ini, tuh istri di kampung makan apa ya. Kadang-kadang dia juga komen, wih di perantauan makan sedap, di rumah istri makan tahu tempe saja. Tapi setelah di kampung ketika saya ajak makan sedap, dia pun Masya Allah habisnya 350.000. Sayang Dek, gimana? Ya. Dibilang sayang ya gimana, ya nggak sayang, cuman jangan terus-terusan ya. Soalnya kalau kita orang ini ekonomi biasa-biasa saja sahabatku semua. Jadi bukan terus, oh Bang Toha sudah di kampung, sudah kaya raya, sudah banyak uang. Ya saya aminkan saja. Karena siapa tahu nanti ucapan-ucapan seperti itu bisa menjadi doa deh ya. Nah jadi bisa menjadi doa. Dan kadang-kadang ada yang berkomentar, wah dia itu pura-pura sawah ladangnya luas. Nah, ini kalau sawah ladang ini bukan punya saya, punyanya tetangga. Dan inilah sahabatku semua, kalau di kampung itu enaknya petang-petang juga bisa melihat pemandangan pegunungan sambil ngobrol-ngobrol bersama sang istri. Gimana Dek? Ini sudah memang kalau merantau di Malaysia ini memang sudah nggak boleh, cuma lihat situasi dan kondisi. Nah, jadi itu jawaban istri saya sahabatku semua. Boleh merantau lagi, tapi melihat situasi dan kondisi. Sebab apa ya istilahnya gini ya, kalau kita sih sebagai orang biasa ya, dan kita pun jualan Dek ya, kadang-kadang jualan itu juga nggak semestinya akan rame terus. Dan mungkin pada masanya kalau suatu saat nanti masih saya punya rezeki di Malaysia, insya Allah juga akan merantau ke Malaysia lagi. Tapi alhamdulillah Dek ya, dengan merantau kita ada perubahan ya, jadi bersyukur. Alhamdulillah ada dari merantau ada perubahan. Oke kawan-kawan, mungkin sembang-sembangnya cukup sampai di sini ya. Jadi karena ini mau menjelang maghrib ya, jadi kita orang nak balik ke rumah. Nanti videonya disambung ke rumah lagi, disambung di rumah gitu loh. Macam ini sahabatku semua, suasana persawahan Indonesia kalau musim kemarau. Dan di sini biasanya warga akan menanam pokok tembakau. Kalau di Malaysia saya tidak pernah nampak pokok tembakau, atau mungkin di daerah lain ya. Jadi selama saya merantau di sana di Johor tak pernah nampak pokok tembakau. Kalau di sini sahabatku semua, warga kalau sudah tanam pokok tembakau macam ini, dia itu banyak keuntungan tahu. Apalagi kalau pokok tembakonya tumbuh subur dan biasanya dibuat serutu ya.
Jadi biasanya yang berkualiti ini dibuat seroto dan nanti orang-orang daripada kota yang jauh akan datang membeli. Nah, macam ini. Tanaman yang saya jarang jumpa di Malaysia, tapi kalau di Indonesia saat musim kemarau ramai yang tanam. Tapi biasanya hanya sawah yang ada sumurnya, sahabatku semua. Sebab kalau tak punya sumur ya tak boleh tanam tembakau.